Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa lanjutkan kajian kita, kitab I'rab Al-Quran dan juga tadabbur. Baik, untuk meningkat waktu, marilah kita buka dengan bacaan surah Al-Fatihah. Lahadini wa kulli niyatin sholih Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman. Bapak Ibu semuanya, kita sudah sampai ayat ke-62 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fi daraini amin. Ayat ke-62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajrun 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Baik. Ayat ke-62 ini ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang hadu ya, orang-orang Yahudi, orang Nasrani dan juga orang Sabiin. Kita akan bahas di tafsirnya. Mereka semua ya, yang beriman, siapapun dari golongan itu yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir atau hari kiamat dan beramal soleh. Ini satu paket ya. Iman dan amal itu tidak bisa berpisah. Jadi iman ya beramal soleh gitu. Nggak bisa beriman saja tanpa amal soleh atau beramal soleh saja tanpa iman, itu nggak bisa. Jadi harus satu paket gitu. Jadi beriman dan beramal soleh. Maka bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka itu adalah ajruhum, akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Wala khaufun 'alaihim, maka tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka juga tidak akan pernah bersedih hati. Nah, kita akan bahas di tafsir ini. Baik, kita akan bahas di tafsir Al-Baghawi. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan juga orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang pengikut Nabi Musa itu dinamakan Yahudi gitu? Yakni al-Yahud summu bihi liqaulihim. Mereka dinamakan Yahudi, orang-orang Yahudi di sini karena mereka pernah ngomong ya, orang-orang dari Bani Israel itu pengikut Nabi Musa, inna hudna ilaika. Ya, inna hudna ilaika. Ini perkataan mereka yang mereka sampaikan pada Allah. Maksudnya apa? Ai milna ilaika. Kami milna itu artinya tunduk ya. Kami telah tunduk kepadamu ya Allah. Nah, ini pengakuan mereka, orang-orang Yahudi saat itu. Bani Israel, pengikutnya Nabi Musa. Dari kata-kata hudna ilaika, maka di sini mereka dinamakan orang-orang hadu, ya, orang-orang yang dinamakan orang Yahudi. Ini menurut versi sebagian ulama tafsir. Ada juga yang mengatakan asal-usul mereka dinamakan Yahud adalah wakila li'annahum hadu, karena mereka itu hadu.
Maksudnya hadu itu apa? Tabu an ibadatil ijli. Mereka tobat ya. Karena mereka ya saat setelah menyembah patung ya, patung anak lembu ya, ijel itu, mereka lalu tobat. Hadu di anaum hadu ai tabu. Mereka bertobat. Ya, tobat an ibadatil ijli, kapok lah ya. Kapok nggak mau apa menyembah patung anak sapi lagi gitu. Nah, sehingga mereka dinamakan apa? Dinamakan orang-orang hadu, orang-orang yang sudah tobat. Wakila, ada juga yang mengatakan ya, asal usulnya wakila li'annahum malu an dinil islami wa an dini Musa alaihissalam. Ada juga yang mengatakan bahwa hadu ini adalah ya dinamakan seperti itu karena mereka adalah orang-orang yang malu an dinil Islam, orang yang melenceng ya, dari agama Islam. Ya, dan juga orang yang melenceng dari agama Musa. Ya, ketika kita membaca kisah kita sebelumnya kan mereka senantiasa seperti itu kan, selalu melenceng ya, menyimpang dari agama-agama yang dibawa Nabi mereka. Wa qala Abu Amr bin Ala. Kalau menurut Abu Amr bin Ala, li'annahum yatahawaduna ay yataharraquna inda qiraati Taurati. Menurut Abu Ala ini mereka dinamakan Yahudi, orang-orang Yahudi itu karena mereka itu ya li'annahum ya yatahawadun ya. Mereka itu yatahawadun. Maksudnya yatahawadun itu apa? Yatahawadun adalah yataharakun. Mereka itu gerak-gerak gitu, gerak-gerak ketika membaca Taurat. Ketika membaca kitab Taurat itu dia nggak dengan khusyuk ya, diem gitu kan, tenang gitu. Tetapi ketika dia membaca Taurat itu gerak-gerak gitu. Nggak tahu geraknya seperti apa. Geraknya seperti ketika dengar dangdut atau apa, wallahu alam gitu. Tapi di sini dijelaskan bahwa ketika membaca kitab Tauratnya dia itu senantiasa gerak-gerak, bergerak-gerak gitu. Gerakannya seperti apa ini saya juga belum pernah lihat. Wa yaquluna, mereka ngomong, orang-orang Yahudi itu ngomong, innas samawati wal ardo, sesungguhnya langit dan bumi itu taharokat hina atallahu Musa atau Rota. Nah, ini mereka melakukan seperti itu karena menurut mereka ya saat Allah memberikan kepada Nabi Musa itu kitab Taurat ya, saat penyerahan itu gitu, saat penyerahan kitab ya Taurat itu, langit dan bumi itu gerak-gerak gitu, bergerak-gerak gitu ya, bergerak-gerak sehingga mereka ngikutin gitu ya, mereka menghitung ketika membaca Taurat ya harus gerak-gerak juga ya, soalnya saat Allah memberikan Musa kitab Taurat itu ya bumi dan langit itu bergerak-gerak gitu, bergoyang-goyang sehingga dia itu ngikut gitu, ngikut langit dan bumi gerak-gerak juga. Ini ada beberapa versi ya, beberapa versi dari pendapat para ulama tafsir ya. Penamaan Yahudi itu tadi sebab-sebabnya. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang-orang Yahudi ya, wan Nasara dan orang-orang Nasrani. Wan Nasara samu bihi liqauli al-hawariyin. Mereka dinamakan orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani ini kenapa? Alasannya ya, ini tercetus ya saat itu mereka dinamakan ini karena orang-orang Hawariyun ya, orang-orang Hawariyun itu sahabat setianya Nabi Isa ya saat itu ya. Itu di ayat berapa? 52 atau berapa? Ya gimana? 52 ya. Coba ayat 52. Al-Hawariyun Anuna Sorwa. Jadi ketika itu ya orang-orang Al-Hawariyun ya mengatakan bahwa ketika Nabi Isa ya mengatakan siapa yang mau menolongku kan gitu.
karena ketika banyak dari pengikutnya yang sudah melenceng ya, sudah balelo kan. Setelah itu Nabi Musa itu agak ini ya, agak istilah sedih lah ya, sedih, dan dia bertanya pada sahabat-sahabat setianya Al-Hawariyin. Pertanyaan apa? Pertanyaan adalah siapa yang mau menolongku ya di jalan Allah gitu. Mereka menjawab, para Al-Hawariyun itu, nahnu ansarullah, kami itu ya sebagai penolong-penolong Allah. Nahnu ansarullah. Nah, dari kata-kata ansarullah itu ansor ya. Maka mereka dinamakan apa? An-Nasr. Wa qala Muqatil di anahum nazalu qaryatan yuqalu laha Nasira. Ada juga yang mengatakan ya, yaitu namanya Al-Muqatil ya, salah satu ahli tafsir. Mereka dikatakan orang-orang Nasrani karena mereka ya tinggal di sebuah daerah atau qaryah ya, desa, yang mana desa itu tempat kelahiran Nabi Isa, yaitu di Nasirah atau Nazaret ya, di Palestina. Ya, mereka tinggalnya di sana, ya, tinggalnya di daerah namanya Nazaret atau Nasirah kalau di dalam bahasa Arabnya. Yuqalu laha Nasirah, yang mana di sini adalah tempat kelahiran Nabi Isa. Nah, Rasulullah itu lalu wakilah lihtizaihim ila nasroh nasirati wahiyah qaryatun kana yuzlu Isa. Tadi udah sama ya, bahwa ada dua versi tadi ya. Mereka dinamakan Nasor atau orang Nasrani itu karena apa? Karena ucapan mereka nahnu ansarullah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena mereka adalah tinggalnya di apa? Di Nazaret. Di Nazaret, sebuah daerah tempat kelahiran Nabi siapa? Nabi Isa. Lalu wasobiin, orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, dan juga orang-orang sobiin. Qara ahlul Madinah. Ahlul Madinah ini para ulama yang qura ya. Para qura ahlul Madinah ya, penduduk Madinah. Membaca sobiin itu sobin ya. Sobin bisa dibaca sobin, bisa dibaca sobun. Sobun berarti kayak sobun. Bitarkil hamzati, dengan membuang hamzahnya. Ya, di sini di Al-Qur'an wasobiin kan, sobiin. Nah, kalau ahli Madinah, orang-orang Madinah membacanya apa? Sobin. Bitarkil hamzati. Wal baquna bil hamzati, dan sebagian juga membacanya dengan huruf hamzah gitu. Jadi tetap sobiin. Baju-baju munasab. Wa asluhu asal kata dari sobiin adalah al-khurud ya. Sobiin itu al-khurud, keluar. Yuqalu soba'a fulanun ay kharaja min dinin ila dinin akhar ya. Dinamakan sobiin itu ya, dari kata soba'a fulanun. Ya, ketika dia keluar ya, keluar dari agama ke agama lain gitu. Ya, keluar dari suatu agama ya, dia masuk ke agama lain. Nah, ini namanya sobiin. Wasobatil nusumu ila kharajat min mataliha. Kalau ada kalimat sobaat an-nujum, nujum itu sobaat itu maksudnya apa? Kharajat min mataliha. Dia keluar dari apa? Keluar dari tempat asalnya atau edarnya. Jadi soba'a ini artinya adalah khurujat. Idza khurujat, soba'a ai khurujat, keluar. Fahaulai summu bihi li khurujihim min dinin ila dinin. Mereka dinamakan orang-orang sobiin ini karena mereka itu telah keluar ya, li khurujihim, dari agama ke agama lain. Jadi kalau ada orang yang keluar dari agama ke agama lain dinamakan sobiin. Wa qala Umaru wa Ibnu Abbas. Umar dan Ibnu Abbas pernah berkata bahwa sobiun itu ya adalah kaumun min ahlil kitab, yaitu sebuah kaum dari ahli kitab itu. Ya, sebuah kaum dari golongan ahli kitab juga gitu. Nah, berarti orang-orang yang
yang ahlul kitab. Berarti bukan orang-orang ini ya, orang-orang kafir yang tidak mempunyai agama samawi, bukan agamanya wad'i, tetapi agamanya samawi. Mereka juga dulu ya pengikut nabi-nabi terdahulu gitu ya. Nah, berarti sama agamanya. Kalau mereka mengikuti nabinya, ya, mengikuti apa yang ada di dalam kitab yang dibawa nabinya pasti sama kan gitu. Ya, agama samawi itu hakikatnya sama, menyembah Allah gitu. Tetapi kalau sudah kesini-sini kan seperti orang Nasrani, orang Yahudi itu sudah melenceng dari ajaran aslinya kan gitu. Tetapi kalau zaman dulu ya pasti sama gitu. Zaman dulu ya mereka yang sudah ketika datang nabinya ya, dibawakan Allah memberikan kitab kepadanya dan mereka iman, ya sama seperti agama kita ya. Beriman pada Allah ya, beriman pada yaumul akhir ya, beriman pada para malaikat dan lain sebagainya. Qala Umar radhiyallahu anhu. Menurut Umar ya, Umar bin Khattab ya, bahwa dzabaihu ahli kitab. Menurut versi Umar bin Khattab bahwa sembelihan-sembelihan mereka ya, sembelihan orang-orang Sobi ini sama dengan sembelihan ahli kitab itu. Jadi halal lah ya bagi kita itu. Kalau benar-benar ahli kitab yang memegang teguh agamanya, ya. Ahli kitab yang emang masih memegang teguh agamanya, maka sembelihan mereka ya sama dengan ahli kitab. Dzabaihnya orang Sobi'in itu sama dengan dzabaihnya orang ahli kitab. Wa qala Ibnu Abbas la tahillu dzabaihuhum wala munakahatuhum. Kalau menurut Ibnu Abbas ya tidak halal ya sembelihan mereka. Kalau andaikan mereka menyembelih sapi ya, atau menyembelih kambing atau menyembelih ayam, tidak halal karena menurut Ibnu Abbas nggak halal ini. Mungkin ya sudah melenceng dari agama mereka gitu. Sudah tidak sesuai dengan agama yang murni gitu, dengan pada asma Allah dan lain sebagainya. Berarti la tahilu dzabaihum wala munakahatuhum, dan juga tidak halal menikahi para wanitanya. Wa qala al-Kalbi, menurut al-Kalbi bahwa hum adalah kaumun bainal Yahudi wa Nasara. Yahlikuna awsata ru'usihim wa yajubuna madzakirahum. Wa qala Qatadah qaumun yaqra'una zabu wa ya'buduna malaika. Kalau menurut Qatadah bahwa Sobiun adalah orang-orang yang Sobiin ini adalah yaitu kaum ya, sebuah kaum yang mereka itu membacanya adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ya, kitab yang diperuntukkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud ya, Zabur. Mereka membaca kitab Zabur, tetapi wayak buduna al malaikah, mereka menyembahnya malaikat. Nah, berarti ini sudah melenceng itu kalau menyembahnya malaikat. Wa yusalluna ilal ka'bati wa yuqiruna billahi ta'ala. Mereka sholatnya menghadap Ka'bah dan yuqiruna billah, dan dia juga mengakui adanya Allah ya kan. Tetapi kalau mengakui adanya Allah, kenapa dia ya'buduna malaika ini? Jadi masalahnya berarti telah berbuat syirik kan gitu. Kalau menyembah selain Allah kan berarti orang-orang yang musyrikun, orang-orang yang syirik ya, mensekutukan Allah. Wa akhadhu min kulli dinin syai'an, dan orang-orang Sobiin ini mengambil sepotong-sepotong dari agama-agama yang terdahulu gitu. Agama dari Nabi Musa diambil sedikit, Nabi Daud, Nabi Isa. Ini akhadhu min kulli dinin syai'an. Dia ngambil nyomot gitu. Menyomot ya agama-agama, dicomotin ya, dicomotin dikit-dikit gitu. Mungkin sesuai dengan keinginan mereka, kayak enak ya diambil, ini enak diambil. Tetapi kalau Abdul Aziz bin Yahya, menurut Abdul Aziz bin Yahya, inqaradu, mereka ini sudah punah. Abdul Aziz bin Yahya ini mengatakan bahwa orang Sobi itu sudah inqaradu, sudah punah. Baik, di sini ada takliknya, saya baca dulu ya.
Wa fil Iraqi fil waqti al-hadir aqaliyatun min Sobi'ah. Di Irak ya, di Irak saat ini pun masih ada orang Sobi'in, tetapi aqaliyah itu orang minoritas ya. Minoritas ya. Berarti cuma sedikit aja. Ada tetapi minoritas. Wa hum ya'taqiduna bil khaliq. Mereka percaya yakin adanya sang pencipta gitu. Ya, mereka itu juga percaya adanya yang menciptakan kita semuanya, yang menciptakan alam ini gitu. Wa yu'minuna bil yaumil akhir. Mereka juga percaya hari akhir gitu. Bahwa kelak itu ya ada hari kiamat gitu. Ada hari kebangkitan. Mereka percaya seperti itu. Wa yad'u annahum yatba'una ta'alima Adam. Mereka mengeklaim bahwa mereka itu ngikutin ya ajarannya Nabi Adam ya. Berarti jauh banget ya. Mereka mengeklaim ngikutin agamanya Nabi Adam. Wa anna nabiyahum, dan nabi mereka adalah Yahya. Nabi mereka adalah Nabi Yahya. Ja'a yunqidina Adam. Yang mana Yahya ini ya, ajaran Nabi Yahya itu datang ya, untuk membersihkan agama Adam. Ya, agamanya sama, para nabi itu ya sama ya. Yang dibawa itu risalahnya pasti sama, yaitu mengesahkan Allah. Gitu. Mengesahkan Allah. Mereka menganggap bahwa pengen membersihkan agamanya Nabi Adam. Mimma ala qabi wa indahum kitabun yasmunahu al-kanzabar suku Adam. Mereka juga masih mempunyai sukup Adam ya, masih menyimpan ya sukup Adam ya, kitab-kitab yang dibawa Nabi Adam zaman dahulu gitu. Tapi berupa sukup ya, masih berupa lembaran-lembaran. Wa min ibadatihim as-shalah, dan di salah satu dari ibadah mereka orang-orang Sobi'in ya adalah sholat. Mereka juga sholat. Tetapi watak kata siru ala ruku waruku wal julus ala abdi tuna sujud. Tetapi sholatnya mereka itu enggak sama dengan sholat kita. Hanya tersebatas apa? Sebatas wukuf ya. Berdiri berarti sama ya berdirinya. Ruku juga sama. Julus duduk ya, alal ardi, duduk di atas tanah. Tuna sujud. Nah, tanpa sujud berarti enggak ada sujud ya. Sholatnya itu enggak ada sujud. Wa yu'addunaha fil yaum salas marrat. Mereka menunaikannya, mengerjakannya dalam sehari itu hanya 3 kali. Kalau kita kan 5 kan, 5 kali dalam satu hari. Tapi mereka hanya 3 kali. Yaitu qabla tulu'i syamsi, sebelum matahari muncul. Wa 'inda zawaliha, ketika matahari itu zawal ya, di tengah siang hari kan gitu. Wa qubailal ghurubi, dan menjelang matahari tenggelam. Berarti sebelum matahari muncul, saat matahari di atas ya, berarti siang hari, dan juga sebelum matahari ghurub ya, sebelum matahari itu tenggelam atau terbenam. Wa yuwajjihuna fi sholatihim ila najmi al-kutubi. Mereka menghadapnya itu bukan ke Ka'bah atau ke Baitul Maqdis ya, tetapi dia menghadapnya sholatnya ini ke najm ya, ke bintang ya, bintang al-kutubi. Bintang kutub itu ada nggak bintang kutub itu? An-najm itu bintang, al-kutubi itu kutub, bintang kutub. Menghadapnya ke bintang kutub. Nah ini berarti mereka ada sebagian yang sama dengan kita dan juga ada sebagian yang berbeda dengan kita. Nah itu orang Sobi'in. Baik, kita lanjut lagi. Man amana billahi wal yaumil akhir. Dan di antara mereka tadi ya, orang yang beriman, orang Yahudi, ya, orang Nasrani, orang Sobi'in, barang siapa di antara mereka ya, yang amanah, yang beriman billahi wal yaumil akhir, yang benar-benar iman, percaya pada Allah dan juga yaum akhir ya. Fa in qila kaifa yastaqimu qauluhu man amana billahi wa qad dzakara fil ayat inna aman. Ya, kenapa di sini
disamakan ya, disamakan mereka ya. Kan di situ sudah disebutkan innalladzina amanu, kan? Orang beriman. Kenapa disamakan ya? Orang Yahudi, orang Nasrani, ya, orang Sobiin, di belakangnya kok ada lagi man amanah. Ila italafu fi humil ayah. Jadi ada yang mengatakan, yang memfasir bahwa innalladzina amanu, ya di awal tadi itu fungsinya ditahqiq ya. Tahqiq itu istilahnya ini ya. Tahqiq itu adalah menyebutkan bahwa yang innalladzina amanu itu adalah orang-orang yang beriman dari umatnya Nabi Muhammad itu. Ala tahqiqi tsumma ikhtalafu fi haula'il mu'minin. Pertama kali sudah pasti gitu, tetapi ke belakangnya karena ada man amanah lagi, para mufasir ada ikhtilaf kan. Awalnya tahqiq ya, sepakat, tetapi setelahnya ada ikhtilaf gitu. Ini apa ini? Seperti ini rancu ya. Karena di sini ada ayat setelahnya man amanah billah. Ikhtalafunya apa? Haula'il mu'minin ini siapa gitu? Haula'il mu'minin, orang yang beriman yang disebutkan di atas tadi, yang paling depan tadi, siapa gitu? Faqala qaumun, ya, menurut sebagian mufasir bahwa hum alladzina amanu qabla al-mab'ats. Amanu di sini adalah orang-orang yang beriman sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Ya. Bukan setelah Nabi Muhammad diutuskan. Ini ada yang mengatakan seperti itu. Sebelum Nabi Muhammad diutus itu, mereka sudah percaya gitu. Kenapa? Karena mereka percaya ya ada dokumen-dokumen yang menunjukkan ya kejelasan itu gitu, bahwa ada nabi terakhir ya kelak yang akan diutus gitu. Nah, mereka sudah percaya. Hum alladzina amanu qabla al-mab'ats. Wa hum tulabuddin. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang ahli agama ya, orang-orang yang senantiasa mempelajari tentang agama. Ya, berarti memperdalam kitab-kitab terdahulu gitu. Seperti Habib An-Najjar, Qus bin Sa'idah, Zaid bin Amr bin Nufail, Waraqah bin Naufal. Nah, seperti ini Waraqah bin Naufal ini kan yang pernah ini juga kan meramal bahwa dia ketika ketika Khadijah bertanya, namanya Waraqah bin Naufal, mengatakan bahwa ini suamimu kelak menjadi seorang nabi kan? Karena tanda-tandanya itu jelas gitu. Tanda-tanda yang ada di kitab yang dipelajari itu dengan tanda-tanda yang ada ya, ada diri Nabi Muhammad. Al-Bara, Abidar, Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, ya, Abu Hurairah, Rohib, ya, Wawafdi An-Najasyi. Nah, mereka semuanya ini sebenarnya orang-orang yang beriman. Gitu. Sebelum Nabi Muhammad itu sudah diutus, itu sudah percaya. Ya, karena memang mereka sudah mempunyai dokumen yang aslinya gitu. Dokumen ya dari kitab-kitab terdahulu pasti ya. Ya, dari kitab-kitab terdahulu ya. Di situ memang jelas-jelas tertulis secara gamblang. Tetapi kalau sebagian besar mereka kan orang-orang Yahudi ya, akan memutarbalikkan, menutupi dan lain sebagainya, sehingga kebanyakan dari mereka adalah tidak beriman, tidak percaya. Faminhum man adrokan Nabi SAW wa bayahu. Mereka itu sudah percaya, sudah yakin, sudah tahu Nabi Muhammad itu kan menjadi Nabi utusan Allah, di penutup para nabi, menjadi penutup para nabi. Dan sehingga mereka wa bayahu. Sehingga mereka itu ketika Nabi Muhammad ya benar-benar diangkat menjadi nabi, ya langsung membeatnya saya ya. Seperti Salman Al-Farisi itu kan. Wa minhum man lam yutriku. Dan di antara mereka itu ya enggak percaya karena mungkin enggak pernah belajar kan, enggak pernah belajar, tidak pernah tahu dokumen aslinya dan lain sebagainya kan, sehingga mereka ya enggak, kebanyakan mereka tidak tahu. Wakila hum al-mu'minuna min umam al-madiyah. Ada yang menafsirkan bahwa alladzina amanu, orang yang beriman, orang yang mukmin tadi adalah orang-orang mukmin, orang yang beriman minal umami al-madiyah, dari umat-umat terdahulu gitu. Orang-orang yang beriman dari umat-umat terdahulu.
Wakila, nah ini kan tadi ada yang menafsirkan. Ini versi yang ketiga ya. Wakila hum al-mu'minuna min hadzal ummah. Yaitu orang-orang yang beriman dari umat ini gitu, umat Nabi Muhammad ini. Berarti ada 3 versi ya. Innalladzina amanu, orang-orang yang beriman itu siapa? Ada 3 versi tadi ya. Orang-orang yang beriman ya, sudah sebelum Nabi Muhammad diutus itu sudah beriman kepada Nabi Muhammad. Dan juga orang yang beriman dari umat-umat terdahulu, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah orang yang beriman dari hadil ummah, dari umat ini. Lalu penafsiran lagi ya, penafsiran dari walladzina hadu. Walladzina hadu alladzina kanu ala dini Musa. Orang-orang Yahudi ya, di sini kalau di sini penafsirannya adalah al-Yahud ya. Orang Yahudi, orang yang mengikuti agama Musa gitu. Bukan orang Yahudi sekarang ya, orang Yahudi yang sudah melenceng dari agamanya. Ini kan di ayat ini kan mengatakan bahwa orang-orang beriman ya min hadil umat, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin yang man amara billah, orang yang beriman pada Allah dan yaumil akhir. Nah, berarti di sini adalah waladina hadu adalah orang-orang Yahudi tetapi yang ngikutin agama Musa gitu ya. Orang-orang yang berpegang teguh pada agama Musa sehingga mereka ya beriman gitu, percaya pada Allah. Percaya pada kitab yang dibawanya ya kitab Taurat. Isinya juga di salah satunya adalah menjelaskan tentang adanya nabi yang akan diutus Allah sebagai apa? Penutup para nabi. Walam yubadilu dan tidak menggantinya. Maksudnya apa? Ya tadi berpegang teguh pada ajaran Nabi Musa gitu. Tidak melenceng. Walam yubadilu, tidak mengganti agamanya dengan hal-hal yang sifatnya remeh-temeh, yaitu duniawi kan. Menggantinya, ya, perubahnya, menyembunyikannya dengan tujuan apa? Dengan tujuan dunia. Wan Nasara alladzina kanu ala dini Isa alaihissalam. Orang-orang Nasrani di sini adalah orang-orang yang pengikut setianya Nabi Isa gitu. Orang pengikutnya setia Nabi Isa ya pasti beriman pada Allah kan. Beriman pada hari akhir, beriman pada malaikat, beriman pada para rasul. Walam yughayyiru wa matu ala dzalik. Mereka tidak pernah merubah sedikit pun agama mereka. Ya, agama mereka, agama yang diajarkan oleh Nabi Isa, tidak pernah merubah sedikit pun. Wa matu ala dzalika, dan mereka mati dalam keadaan ya berpegang teguh pada agama mereka itu. Qalu wa hadzani ismani li zaman lazimahum zaman Musa wa Isa alaihissalam. Haitsu kanu 'alal haqqi. Jadi kalau penafsiran seperti ini berarti ya orang-orang Yahudi, orang Nasrani ya pada zamannya ya. Orang-orang Yahudi dan orang Nasrani pada zamannya. Karena orang-orang Yahudi Nasrani sekarang ya sudah berbeda gitu ya. Bukan agama tauhid lagi ya. Orang-orang sekarang Nasrani kan nggak mungkin ya agama tauhid kan. Agamanya kan agama percaya pada Tuhan-Tuhan yang lain kan, berarti sudah syirik gitu, mensekutukan Allah gitu. Berarti bukan Yahudi Nasrani saat ini karena sudah melenceng gitu. Sekarang memang sudah melenceng, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan para nabinya. Kalau zaman dulu ya benar-benar kanu alal haqi, mereka itu ya orang-orang yang alal haqi gitu, orang yang benar-benar gitu, ya benar-benar agama yang lurus gitu. Sama dengan kal islami seperti agama Islam li umati Muhammadin untuk umat Nabi Muhammad. Man amana barang siapa yang beriman ya, ai man mata minkum ya sampai mereka mati gitu. Enggak cuma beriman lalu dia murtad gitu, bukan. Man amana itu man mata minkum wa mereka sampai mati memegang agama itu ya. Dan mereka benar-benar dalam keadaan beriman gitu. Ya, tidak hanya andaikan umurnya 50 tahun contohnya. Dia beriman tapi cuman 40 tahun. Yang 10 tahun kafir gitu. Itu tidak termasuk ini. Man amanah ya
ya dia beriman sampai mati gitu. Man mata minkum wa huwa mu'min. Li'anna haqiqatal iman bil muwafah. Karena hakikat iman itu sampai dia meninggal gitu. Ya. Berarti selamanya sampai mereka apa? Mereka intaqala ila rafiqul a'la. Sampai dia bertemu dengan Tuhannya. Wa yajuzu ayakuna al-wawu mudmaron. Ada juga yang mengatakan ahli tafsir bahwa seharusnya ada wawu ya, wa man am. Ada wawu yang mudmar. Ada wawu yang didhomirkan, tidak didhohirkan. Jadi tafsirannya apa? Wa man amana ba'da kayamham. Dan berarti tadi kan berarti atau semuanya tuh. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina ya wa man amana. Nah, berarti dia ngatof juga gitu. Nah, kali ini menurut sebagian mufasir ya. Wa man amana ba'daka, dan orang yang beriman setelahmu ya Muhammad ila yaumil qiyamah, sampai apa? Hari kiamat. Berarti dari kita gitu, dari golongan kita umat ya yang beriman setelahmu wahai Muhammad ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Selanjutnya man amana billah wal yaumil akhir, ya orang yang beriman pada Allah dan yaumil akhir, wa amila sholihan falahum ajrum inda rabbihim, dan beramal soleh, beramal kebaikan apapun ya yang diajarkan Allah dan Rasulnya, maka baginya adalah pahala ajruhum inda rabbihim, ya di sisi Tuhannya. Wa inna ma dzukira bil jam'i li anna man yasluhu lil wahid wal isnain wal jama' al mudzakkar wal muannas. Tapi di sini memakai domir jamak ya, falahum, hum kan jamak, mereka, gitu kan, mereka. Padahal di situ di depannya ada man ya. Man ini kalau kita belajar ilmu nahwu ya, man itu boleh dipakai wahid ya. Man itu bisa lil wahid, satu orang saja juga bisa man. Isnain juga bisa, dua, jamak juga bisa, mudzakkar dan muannats ya. Jadi man ini bisa mufrad, bisa tasniyah, bisa jamak, bisa mudzakkar, bisa muannats gitu. Jadi man ini umum ya. Wala khaufun alaihim fitunya. Maka bagi mereka ya, bagi mereka itu tidak ada rasa takut ya. Fitunya, penafsirnya kalau di sini ya, di kitab ini adalah takut di mana? Fitunya, di dunia. Semenjak mereka di dunia itu nggak ada rasa takut sedikit pun. Karena mereka ya beriman pada Allah, pada yaumul akhir ya. Apa yang ditakutin itu? Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak akan merasakan kesedihan ya. Fil akhirat, di dalam akhirat itu. Jadi orang yang beriman ya, maka di akhirat mereka akan mendapatkan nikmat yang luar biasa. Maka mereka nggak akan yahzanun gitu. Nggak akan merasakan kesedihan, akan merasakan kebahagiaan yang terus menerus gitu. Berarti walahum yahzanuna fil akhirati. Ini menurut tafsir ini ya. Bagus. Baik. Sekarang kita ini ya, kita i'rab. Innal ladzina amanu ya. Inna adalah harfu taukidin ya. Inna huruf taukid. Wa nasbin, dan juga huruf nasab. Mabniun alal fathi, dia mabni alal fathi. Alladzina adalah ismu mausulin ya, isim mausul. Yang mana mabniun alal fathi, dia mabni fathah. Fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab. Sebagai apa? Ismu inna. Isimnya inna. Maka harus nasab. Amanu adalah fi'lu madin, kata kerja lampau, yang mana mabniun ala dhomi, dia mabni dhamma. Kenapa? Liti solihi biwawil jamaati, karena bertemu dengan wawu jamak. Makanya fi'il madhi kalau bertemu wawu jamak maka harus mabninya apa? Mabni dhammah. Wal wawunya adalah dhamirun mutasilun, dhamir mutasil, yang mana mabniun alal sukuni, dia mabni sukun. Fi ma'ali raf'in, dalam i'rab menempati rafa sebagai apa? Fa'ilun, sebagai fa'il ya. Wal jumlah tuh jumlah atau kalimat minal fi'li wal fa'ili, terdiri dari fi'il dan fa'il, yaitu amanah dan wawu jamak ya. Jadi amanu la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati posisi i'rab. Sebagai apa dia? Silatul mausuli, sebagai silah mausul ya.
jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Di sini jatuh setelah alladzina. Walladzina al-wawu harfu atfin, wawunya huruf ataf. Yang mana mabni al-fathi, dia mabni fathah. Berarti kalimat setelahnya adalah masih maktuf ya, masih diatofkan pada jumlah sebelumnya. Walladzina alladzina sama dengan alladzina yang atas tadi, ismu mausulin mabni al-fathi. Fi ma'ani nasbin ya, menempati i'rab nasab. Di sini dia menempati i'rab nasab. Kenapa? Maktufun ala alladzina ulang. Diatofkan pada alladzina yang pertama tadi gitu. Ya, kalau aladzi tadi kan mansubnya karena apa tadi? Yang pertama karena apa? Isimnya ina ya. Kalau yang aladzi kedua karena maktuf ya, diatofkan pada alladzina yang pertama. Hadu. Hadu adalah fi'il madhi. Fi'il madhi juga ya. Mabniun ala dhammi, dia mabni dhammah litisali bi wawil jamaati, bertemu dengan wawu jamak. Wal wawu wawunya dhamirun mutasilun, dhamir mutasil. Mabniun ala sukun, dia mabni sukun. Fi ma'ani raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il ya, hadu la mahalalah minal rafi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa dia? Silatul mausuli, sebagai silah mausul alladzina yang kedua ya, alladzina yang kedua ya, bukan alladzina yang pertama. Wan nasara al wawu harfu atfin ya, wawunya huruf ataf. Mabniun al fathi, dia mabni fathah. Wan nasara, nasara di sini adalah ismun ma'tufun, isim yang diatofkan. Kalau dia diatofkan berarti ikut ya. Di sini apa? Ikut apa? Mansubun, i'rabnya nasab juga. Wa alamatun nasbihi, tanda dia nasab apa? Al-fathatu, memakai harokat fathah, tetapi al-muqaddaratu lit-ta'adzuri, tidak dituhirkan, dimuqaddarokan di sini. Ya, kenapa? Karena ta'adzur, tidak mungkin ya. Di sini huruf alif berharokat an-nasor. Lalu wasobiina, al-bau harfu atfin, maunya huruf ataf. Mabniun alal fathi, dia mabni fathah. As-sobiina, lafal as-sobiina adalah ismun ma'tufun, isim diatafkan juga, berarti sama i'rabnya mansubun, sama-sama masuk. Wa alamatun nasbihi, tanda dia nasab adalah memakai apa? Al-ya'u, memakai huruf ya. Kalau nasoro tadi memakai fathah muqaddarah ya. Tetapi kalau as-sobiin memakai huruf ya. Kenapa? Li'annahu jam'u mudzakarin salimin, karena nasobiin ini bentuk jamak mudzakar salim ya. Masih ingat ya pelajaran aku kemarin ya. Jadi jamak mudzakar salim ketika dia nasab maka tandanya apa? Tandanya memakai huruf ya. Di sobiin ini jamak mudzakar salim, dia nasab tandanya ya. Man ismu mausulin, mannya adalah isim mausul bermakna alladzi, yang mana maknanya adalah ada aladhi ya, man bimakna aladhi. Dia mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi ma'ani nasbin, dalam i'rab menempati posisi i'rab nasab. Sebagai badalun minal ladhi. Jadi man ini isim mausul memakai makna aladhi, dia mabni sukun ya, man. Ya, tetap dalam keadaan sukun. Tetapi dalam i'rab menempati posisi i'rab nasab. Sebagai apa dia? Badal ya, dari aladhi. Jadi badal sama-sama tabi ya, mau atof, mau badal ya, mau taukid, mau apa lagi naat ya, sama-sama tabi, maka i'rabnya harus ngikut gitu. Maka di sini karena yang dibadalin adalah alladzina, yang mana alladzina tadi i'rabnya nasab, maka dia ikut nasab. Wa hunaka wajhun i'rabiyyun akharu. Di sini juga ada beberapa versi lagi ya. Ada versi lain ya. Ada versi i'rab lain. Man adalah ismu syartin. Man-nya di sini sebagai isim syarat. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Di mahali raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa sebagai apa? Mubtada'un. Kalau man kita jadikan man isim syarat, ya, berarti isim syarat ada jumlah syarat, ada jumlah apa? Jawab ya. Ini ya. Ajaran kemarin ya. Dan man salah satu bisa jadi man isim syarat, termasuk isim yang apa? Ini kan kemarin.
Jadi isim syarat dia menempati rob rafa. Karena apa? Sebagai mubtada ya. Sebagai mubtada. Bukan sebagai apa? Sebagai badal. Kalau badal ngikut. Kalau mubtada berarti dia berdiri sendiri gitu. Maka di sini menempati rob rafa. Amanah yang ada di belakangnya ya. Amanah itu fi'lu syarti ya, fi'il syaratnya. Ya, fi'il syaratnya man amanah. Falahum ajruhum, kalimat falahum ajruhum ya. Sebagai apa? Jawab syarti, sebagai jawabnya, jawab syarat. Jadi fi'il syaratnya amanah dan jawabnya adalah falahum ajruhum. Wa jumlatu syarti, adapun jumlah syarat ya. Fi ma'ani raf'in menempati i'rab rafa sebagai khobarul mubtada imam. Jadi mulai dari amanah ya, amanah falahum ajruhum. Nah, berarti jumlah syarat, jumlah jawab ya, secara keseluruhan ini menempati posisi i'rab rafa khobar. Ya, khobar mubtada man tadi ya. Man tadi kan mubtada ya. Man sebagai mubtada, maka khobarnya adalah khobar apa? Jumlah. Wa uslub bisyarti. Sekarang uslub syarat. Uslub syarat ini secara keseluruhan mencakup dari man ya, mulai dari man. Man amanah bla 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 sampai falahum ajruhum gitu. Jumlah secara keseluruhan ini, uslub syarat ini fi ma'ani raf'in menempati i'rab rafa sebagai apa? Khobaru inna, khobarnya inna. Di sadril ayati al-karimati yang berada di awal ayat tadi ya. Di permulaan ayat tadi. Ada inna. Maka jumlah ini adalah sebagai khobar. Walakin al-wajah al-awwal, tetapi versi yang pertama tadi, walakin al-wajah al-awwala, adapun versi i'rab yang pertama tadi, wa huwa antakuna man isman mausulan arjah. Maka yang pertama tadi apa? Mannya sebagai isim mausul itu arjah. Ya. Lebih roji, ya, lebih roji itu lebih kuat, ya, lebih kuat atau lebih inilah ya, lebih pas. Yang lebih baik kita memakai apa? Menjadikan man sebagai apa? Sebagai isim mausul. Di mana alladzi tadi? Li anna syarta lahu as-sadarah fil jumlah al-arabiyyah. Karena syarat ya, li anna syarta lahu as-sadarah fil jumlah al-arabiyyah. Karena syarat itu harus muncul di kalimat arabiyyah, kan ini kalimat arabiyyah juga. Wallahu alam ini ya. Ini. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Amanah. Amanah adalah fi'il madhi ya. Fi'il madhi yang mana maknanya al-faqih dia mabni fathah. Wal fa'ilu dhamir mustatirun. Fa'ilnya adalah dhamir yang mustatir. Ya, jawaz dan takdir huwa. Secara jawaz artinya huwa ya. Huwanya kembali pada man ya. Huwanya kembali pada man. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Adapun jumlah fi'il fa'il yang amanah dan juga fa'ilnya man. La mahalalah minal i'rabi, tidak menempati i'rab karena apa? Silatul mausuli sebagai silah mausul ya. Berarti kita ngikut yang versi yang pertama tadi, man sebagai isim mausul. Nah, ini juga ada ini ya, ada taklifnya ya ternyata ya. As-sobiun ya, itu jamak dari sobi. Ya, jamak dari sobi. Wa huwa al-kharij min dinin ila dinin. Orang yang keluar dari agama ke agama lain gitu. Orang yang keluar dari satu agama masuk ke agama lain, itu namanya sobi. Ma'khud min qaulihim soba'a nabul ba'ir idza kharaja. Soba'a ai kharaja. Oke, sekarang billahi ya. Billahi al-ba'u harfu jarin, banyak huruf jar. Mabniun al-kasri, dia mabni kasrah. Wallahi, lafaz Allahi adalah lafzul jalalati, lafaz jalal. Yang mana dia sebagai apa? Ismun majrun bil ba'i, isim yang dijarkan dengan huruf jar ba. Wa alamatu jari al-kasratu, tanda dia majrur adalah memakai apa? Harokat kasrah billahi. Wal jaru wal majrur, jar majrur maksudnya bi dan Allahi muta'alliqun bil fi'li amanah, terkait pada lafal apa? Amanah.
Wal yaumi, al waw harfu atfin, mabniun ala fathi, dia mabni fathah. Wal yaumi ismun ma'tufun majrurun ya. Isim diatofkan, berarti atufan pada Allah kan, berarti ikut majrur kan gitu. Wa alamatu jari, tanda dia majrur adalah al kasratu, memakai harokat kasrah. Wal yaumi, al akhiri sifatun atau na'tun ya, naatnya yaum ya. Maka ikut apa? Majrur. Majruratun wa alamatu jariha al kasratu, tandanya adalah kasrah. Wa amila al wawu harfin, wawu ataf mabniun ala fathi, dia mabni fathah. Amila adalah fi'il madhi mabniun ala fathi, dia mabni fathah. Wal fa'ilu, fa'ilnya dhamir mustatirun, dhamir mustatir yang tersimpan. Jawazan secara jawaz, takdiru huwa, takdirnya huwa. Masih kembali pada maknya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun fi'il fa'il la mahalaha minal robi, tidak menempati rob sebagai apa? Ma'tufatun ala jumlati amanah, diatofkan pada jumlah kalimat amanah ya. Kan jumlah kan, amanah dan fa'ilnya itu jumlah. Al-waqi'ah ya. Al-waqi'ati silatal mausuli, yang mana amanah yang depan tadi dia posisinya sebagai silah mausul gitu. Solihan sebagai maf'ulun bihi ya, maf'ul bi dari amila ya. Mansubun i'rabnya nasab, wa alamatu nasbi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, memakai harokat fathah solihan. Falahum, fa'nya adalah waqi'atun fi khobari inna. Dia berada pada posisi khobarnya inna. Harfun mabniun ala fathi, dia huruf mabni fathah. Walahum, lahum di sini ada lam dan hum ya. Alamu harfu jari mabniun ala fathi, dia huruf jar mabni fathah. Humnya dhamirun mutasilun, dhamir mutasil. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahali jarin, menempati rob jar bilami, dijarkan dengan huruf jar lam. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya la dan hum muta'alikun bi mahdzufin, terkait pada lafal mahdzuf yang dibuang. Sebagai apa yang mahdzuf itu? Khobarun muqaddamun, khobar yang didahulukan. Dari apa? Dari mubtada'nya pastinya. Ajruhum, ajrun, ajruhum, ajru sebagai mubtada'un ya, mubtada'un mu'akhkharun, mubtada' yang diakhirkan dari khobarnya tadi. Marfu'un, i'rabnya rafa, wa alamat dhorfi, tanda dia rafa adalah adhamatu. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari fi ma'ali rafin khobaru inna. Jumlah mubtada' khobar ya, menempati i'rab rafa sebagai khobarnya inna. Dari innaladina ya, innaladina, maka falahum ajruhum sebagai khobarnya. Wal jumlatu min inna wa ismiha wa khobariha, jumlah secara keseluruhan berarti ayat ini gitu. Mulai dari inna, lam halalaha minan robi, tidak menempati rob sebagai apa dia? Istinafiyatun, sebagai jumlah istinafiyah, kalimat baru yang enggak ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Wa ajru sebagai mudhofun, sebagai mudhofnya, karena humnya sebagai mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaihnya. Inda rabbihim ya, inda itu dzarfun ya, mansubun sebagai dzaraf, keterangan. Keterangannya keterangan apa ini? Dzarfun inda rabbihim, berarti tempat ya, di sisi Tuhan mereka, berarti sebagai dzaraf makan ya, dzarfu makanin gitu ya seharusnya. Mansubun i'rabnya nasab, wa alamatu nasbi, tanda dia nasab al-fathatu, memakai harokat fathah inda. Muta'alikun bi mahdzufin halun, yang mana terkait pada lafal yang mahdzuf sebagai halun, sebagai hal. Wa sahibul hali, adapun sahibul hal yaitu ajrun ya, lafal ajru ya, dari min lafal ajrum tadi ya. Sahibulnya hanya itu ya, pahalanya itu ya di sisi Tuhannya. Wa inda sebagai mudhof, indahnya sebagai mudhof. Rabbi sebagai mudhofun ilahi, majrurun i'rabnya pasti jar karena mudhof ilaih. Wa alamatu jari al kasratu, tanda dia majrur adalah kasrah, Rabbi inda Rabbi gitu. Wa huwa mudhofun, mudhof ilaih, Rabbi ini posisinya sebagai mudhof juga. Ya, mudhof juga sebagai mudhof ilaihnya him ya. Inda Rabbi him ya, tiga kata ya. Inda mudhof, Rabbi mudhof ilaihnya inda, Rabbi mudhof dari mudhof ilaih him gitu. Wala al-waw harfu atfin mabniun alal fathi, la harfu nafyin mabniun ala sukuni. Hanya huruf nafi mabni sukun. Khaufun ya, mubtada'an marfun ma'alam turfi ya dhamma. Khaufun adalah mubtada', rafa tandanya dhamma. Alaihim, ala dan him, anak huruf jar, him dhamir majrur kan gitu.
Dia mabni tapi menempati posisi raf'ah gitu. Wala al-wawu harfu atfin huruf ataf ya mabni fathah, la-nya huruf nafi mabni sukun. Oke, untuk meningkat waktu. Domir munfasil ya, domir munfasil, domir yang terpisah yang bisa berdiri sendiri ya. Dia mabni sukun menempati rafa sebagai mubtada. Yahzanun adalah fi'il mudhari marfu, alam rafa'nya adalah subutun nun ya. Nunnya masih ada ya. Di anau minal af'al khamsah karena dia termasuk af'al khamsah. Wawunya adalah sebagai fa'ilnya ya. Jumlahnya yahzanun ini jumlah sebagai khobar, maka dia rafa ya. Hum yahzanun ya, mubtada hum yahzanun adalah khobarnya, khobar jumlah. Wal jumlah itu mubtada khobar, sekarang jumlah mubtada khobar hum yahzanun fi mali raf'in menempati rafa sebagai maktufah. Jumlati la khaufun diatofkan pada jumlah la khaufun alaihim. Allah alam bisawab. Semuanya semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu dan kawan-kawan yang sudah hadir. Insyaallah kita lanjut kajiannya besok pagi. Kajian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.